Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali ya. Jangan bosan-bosan dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI kelas 4, 5, dan 6 Selasa tanggal 5 Mei 2020. Yuk kita langsung ke nomor 1. Ya, hari ini saya menunjukkan beberapa hal. Jadi di hari ini akan ada 4 pertanyaan, yaitu yang mulai dari nomor 2 sampai nomor 5. Nah, untuk adik-adik semuanya jangan merasa capek ya, karena khusus untuk hari ini sepertinya kita akan banyak menulis. Kamu jangan merasa capek karena saya juga ngetiknya lama ya, jadi kita sama-sama capek. Yuk kita langsung di soal nomor 1. Ini adalah soalnya. Jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Yang kita garis bawahi adalah sifat gaya, bukan jenis gaya. Ya, saya ulangi lagi, jelaskan contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Ini juga penting. Sifat gaya ya. Nah, contohnya adalah 1. Contoh ketika membantu ibu di rumah, membantu ibu membuat kue, maka sifat gaya yang digunakan adalah gaya dapat merubah bentuk. Karena contohnya misalnya kalian mau membuat kue donat, awalnya bentuknya campur aduk ya, kemudian kalian rubah menjadi seperti lingkaran. Kan berarti gaya dapat merubah bentuk benda. Yang kedua, menyapu rumah. Sapu awalnya diam, kamu pakai, beri gaya, didorong, akhirnya sapunya bisa bergerak. Maka sifat gaya yang digunakan adalah gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Dan yang ketiga adalah membantu ibu mendorong sepeda motor masuk ke parkiran. Nah, kalian pasti pernah mungkin ketika orang tuamu sedang menaikkan ke parkiran atau ke dalam rumah, ibumu sudah mendorong tetapi kamu bantu dari belakang. Nah, sifat gaya yang ketiga adalah yang dipakai adalah gaya dapat mempercepat gerak benda. Awalnya pelan, kemudian kamu dorong, beri gaya menjadi lebih cepat. Itu adalah contohnya ya. Langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah lakukan percobaan. Jatuhkan 2 buah batu dengan ukuran berbeda secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Tuliskan hasil percobaanmu. Ada 2 batu, batu 1 dan batu 2. Batu ini sama-sama memiliki jenis yang sama, tetapi ukurannya ini kecil, ini lebih besar. Nah, menurutmu mana yang akan apa yang akan terjadi? Pasti kalian akan berpikir jika batu yang lebih besar akan lebih dulu sampai ke tanah. Tapi ternyata jawabannya tidak. Jika kedua batu tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka kedua batu tersebut akan sampai di tanah secara bersamaan. Kenapa? Nah, ternyata sebuah benda yang jatuh itu tidak tergantung dari jenisnya jika sama-sama loh ya. Tetapi dua batu ini sama-sama mendapatkan gaya gravitasi yang sama besar, yaitu gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Ya, ini ada gaya tarik buminya, jadi dia ke bawah dan besarnya sama, yaitu 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Jadi tulislah hasil percobaannya. Hasil percobaannya adalah batu yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka kedua batu tersebut akan sampai tanah secara bersamaan. Oke, itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Tuliskan pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana terhadap percobaan menara mur heksagonal. Sebenarnya kalau kalian melihat videonya ini menarik. Jadi ada mur yang bisa dipasang, ditumpuk-tumpuk itu ternyata bisa berdiri. Oke, tulislah pengamatanmu. Maka jangan heran adik-adik jika di sini jawabannya banyak. Namanya aja pengamatan. Kalau tidak mau nulis banyak berarti soalnya isian, ini pengamatan, jadi mohon dimaklumi ya, saya juga ngetiknya banyak loh, jadi sama-sama ya. Oke, kalau ada pengamatan biasanya kita juga harus menuliskan alat dan bahan. Alat yang dipakai adalah mur heksagonal, kaleng minuman soda, gelas kaca,
magnet, dan penggaris. Kemudian langkah-langkahnya adalah: 1. Susun 2 kaleng soda dengan sama tinggi. 2. Letakkan penggaris di atas kedua kaleng ya ini ya, bukan ketiga kaleng. Ketiga, tempatkan magnet di tengah penggaris. Yang 4, atur posisi magnet di atas gelas. Pasang mur heksagonal di bawah magnet. Kemudian 6, sehingga mur bisa berdiri bertumpukan. Dan yang ke-7, lepaskan magnetnya. Nah, biar lebih mudah saya akan berikan gambarnya. Jadi begini. Ini muknya, muk 1, ini muk 2. Kemudian ini penggarisnya taruh sini. Kemudian ini ada magnet. Jadi magnet ini tidak jatuh. Yang bawahnya tidak jatuh karena di sini ada magnetnya. Nah, di sini gelasnya, kemudian murnya taruh sini. Ternyata murnya ini bisa berdiri. Tetapi di sini kalian diminta untuk percobaan. Ketika magnet ini diambil ya. Atau dari bawah ini kamu ambil, ini diambil. Apa yang terjadi dengan mur ini? Dan ternyata jika magnet dilepas, maka mur tersebut akan jatuh ke dalam gelas. Maka ini akan jatuh ke dalam gelas. Kenapa? Karena medan magnet yang dihasilkan gaya magnet telah hilang. Karena ini diambil, maka medan magnet yang ada di sini akan hilang. Selain itu, dari bumi ini juga akan ada gaya gravitasi sehingga menarik mur ini jatuh ke bawah. Jadi mur ini akan jatuh karena ada 2 gaya yang bekerja. 1, medan magnet yang hilang. Yang kedua, karena ada gaya gravitasi dari tanah. Nah, jadi silakan ditulis sini. Banyak nggak apa-apa ya, sama-sama saya juga ngetik banyak. Kemudian soal nomor 4. Mengapa kita dapat mendengar gaung dan gema? Jelaskan perbedaan kedua melalui ilustrasi berupa perbedaan dimensi ruangan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengapa kita bisa mendengar gaung dan gema. Jawabannya adalah karena ada sifat bunyi yang dipantulkan ke telinga kita atau ada bunyi yang dipantulkan ke telinga kita. Kemudian soal yang kedua, jelaskan perbedaan keduanya antara gaung dan gema dari perbedaan dimensi ruangan. Maksudnya, gaung dan gema itu bedanya apa jika dilihat dari tempat dia terjadi. Perbedaannya adalah, kita lihat gaung dulu. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya, teriakan atau kita berteriak di dalam gua. Nah, selanjutnya, gema, bunyi pantul terdengar jelas. Contohnya kita teriak di tebing. Nah, anggap ini adalah tebing, kita teriak ini. Jadi, secara perbedaan dimensi, gaung itu terjadi di ruangan tertutup. Sedangkan gema terjadi di ruangan yang luas. Ya, itu adalah perbedaan dari dimensi atau perbedaan dari gema dan gaung dari dimensi ruangannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah soal-soal dan jawaban TVRI kelas 4, 5, dan 6 tanggal 5 Mei 2020.